Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi pada hari ini, hari Selasa tepatnya. Kita akan belajar tentang tema 1, subtema 3, pembelajaran 4 tentang PKN dan IPS serta matematika tentang desimal. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat bagi kita di kemudian hari. Berdoa dimulai. Baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran tema kita hari ini adalah siswa dapat mengidentifikasi pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya dan transportasi di masyarakat, serta dapat mengidentifikasi perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Seperti yang kalian ketahui bahwa negara kita memiliki sekitar 1.300 suku yang tersebar di banyak pulau di wilayah Indonesia. Karena Indonesia memiliki banyak pulau, maka Indonesia disebut sebagai negara kepulauan. Dan karena Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas, maka Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Sehingga Indonesia memiliki letak yang cukup strategis yang menyebabkan Indonesia sering berinteraksi dengan masyarakat asing yang membawa pengaruh besar terhadap budaya di Indonesia. Pengaruh tersebut contohnya adanya bahasa dan suku Melayu, kemudian adanya perahu pinisi di Sulawesi Selatan, serta adanya seni musik keroncong yang merupakan pembauran dari bangsa Portugis. Pengaruh kondisi wilayah Indonesia terhadap alat transportasi dikarenakan wilayah lautnya cukup luas sehingga rakyat Indonesia mengenal adanya transportasi pelayaran, sehingga bangsa Indonesia membangun banyak pelabuhan untuk bersandarnya kapal-kapal. Seperti yang kalian lihat, di situ ada beberapa fungsi pelabuhan yang disesuaikan dengan jenis pelayarannya. Silakan kalian pahami. Nah anak-anak, sekarang kita beralih ke PKN. Perwujudan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Dalam memanfaatkan sumber daya alam anak-anak, kita memiliki hak dan kewajiban. Jadi kita tidak boleh seenaknya saja menguras habis sumber daya alam terutama yang ada di Laut Indonesia. Semuanya harus ada kewajibannya untuk melestarikan sumber daya alam itu sehingga dapat digunakan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Baiklah anak-anak, marilah kita saksikan dan amati video pembelajaran yang akan diputar berikut ini. Perhatikan baik-baik ya. Nenek moyangku orang berlaut, gemar mengarung luas samudra. Menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Angin bertiup, layar berkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Guru pada video pembelajaran ini. Di awal video tadi, kalian sudah mendengarkan lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Lagu tersebut mengisahkan tentang kejayaan bahari masa lalu negara Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Nah, pada video pembelajaran ini, kita akan belajar pembelajaran 4, tema 1, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya.
Coba sekarang perhatikan gambar tersebut anak-anak. Ada yang tahu apa nama kapal itu? Ya, nama kapal itu adalah kapal pinisi. Kapal pinisi merupakan kapal kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan dan bahkan bangsa Indonesia. Kapal ini termasuk kapal yang istimewa karena kapal ini dibuat oleh tangan-tangan ahli tanpa menggunakan peralatan canggih dan modern. Biasanya kapal ini memiliki 2 tiang layar utama dan 7 buah layar. 2 tiang layar pada pinisi menyimbolkan 2 kalimat syahadat, sedangkan ke-7 layarnya melambangkan jumlah ayat dalam surat Al-Fatihah. Kapal ini digunakan sebagai kapal pengangkut barang, tetapi sekarang bisa beralih fungsi menjadi kapal pesiar mewah. Istimewa. Selanjutnya, coba ingat-ingat lagi pembelajaran sebelumnya. Di pembelajaran sebelumnya sudah dijelaskan tentang pengaruh negara maritim pada bidang ekonomi dan sosial. Nah, untuk pembelajaran kali ini yang akan kita bahas adalah pengaruh kondisi geografis sebagai negara maritim di bidang budaya dan transportasi. Yang pertama, mari kita simak pengaruh kondisi maritim terhadap budaya. Coba kalian perhatikan dulu keragaman budaya yang ada di Indonesia. Di situ terlihat ada budaya dari Nangro Aceh Darussalam, ada dari Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Bisa kalian lihat bahwa budaya-budaya yang ada di Indonesia ternyata memiliki suatu keragaman. Hal itu disebabkan karena kondisi geografis Indonesia yang berupa kepulauan yang terdiri atas lebih dari 13.000, tersebar dari Sabang sampai Merauke, yang tentunya mengakibatkan suku bangsa atau budaya yang ada di Indonesia menjadi beragam. Nah, sekarang untuk memahami keragaman budaya lokal Indonesia dapat dilihat dari beberapa ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah keragaman suku bangsa. Suku-suku bangsa di Indonesia diklasifikasikan menjadi 19 suku bangsa induk. Itu tersebar dari Sabang sampai Merauke. Ciri yang kedua adalah keragaman bahasa. Indonesia masuk ke dalam bahasa Austronesia atau Australia Asia. Rumpun ini terbagi menjadi 2 subrumpun lagi, yaitu bahasa Austronesia Barat atau Indonesia, Melayu, dan bahasa Austronesia Timur atau Polinesia. Dari subrumpun bahasa tersebut masih terbagi lagi ke dalam wilayah-wilayah bahasa Indonesia. Ciri yang ketiga adalah keberagaman religi. Seperti yang kalian ketahui bahwa di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu juga berkembang aliran-aliran kepercayaan. Ciri yang keempat adalah keberagaman seni dan budaya. Suku bangsa yang beragam di Indonesia tentu menghasilkan kebudayaan yang beragam pula. Salah satu wujudnya adalah kesenian, baik seni sastra, seni tari, seni musik, seni drama atau pertunjukan, seni rupa, dan sebagainya. Sekarang bisa kalian simak suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Kira-kira kalian masuk ke dalam suku yang mana? Setelah suku ada bahasa daerah. Bahasa daerah di Indonesia juga sangat beragam.
Kemudian dalam bidang seni atau pertunjukan, bisa kalian perhatikan ada tari saman dari Nangro Aceh Darussalam, tari piring dari Sumatera Barat, tari kipas Pakarena dari Sulawesi Barat, tari reok Ponorogo dari Jawa Timur, tari kecak dari Bali, tari serimpi dari Jawa Tengah, dan tari perang dari Papua. Selain itu juga ada kebudayaan Indonesia yang timbul akibat pengaruh luar negeri. Contohnya adalah wayang. Wayang terpengaruh dari negara India. Yang kedua barongsai, terpengaruh dari Cina. Kemudian yang ketiga ada keroncong, terpengaruh dari Portugis. Dan tanjidor, pengaruh dari Eropa. Sekarang adalah pengaruh kondisi geografis maritim terhadap transportasi. Seperti yang kalian ketahui bahwa kondisi geografis Indonesia terdiri dari banyak kepulauan dan sebagian besar wilayahnya adalah lautan. Jadi, jalur strategis untuk menghubungkan antar pulau tersebut, yang pertama menggunakan jalur laut. Jalur laut tentunya kita menggunakan kapal atau perahu. Yang kedua, menggunakan jalur udara. Tentunya di jalur udara tersebut menggunakan pesawat terbang. Adapun jalur darat, ada kereta api, bus, dan mobil yang digunakan untuk menghubungkan daerah satu dengan daerah lainnya dalam satu pulau. Jadi, jalur laut dan jalur udara digunakan untuk menghubungkan antar pulau. Sekarang coba kalian perhatikan peta jalur pelayaran antar pulau di Indonesia. Untuk mendukung jalur pelayaran antar pulau di Indonesia, dibutuhkan sarana pendukung, yaitu berupa pelabuhan. Pelabuhan sendiri merupakan tempat berhentinya kapal-kapal dari pulau satu dengan pulau yang lainnya. Sekarang bisa kalian perhatikan beberapa pelabuhan yang ada di Indonesia. Ada Pelabuhan Belawan dari Sumatera Utara, Pelabuhan Tanjung Priuk dari DKI Jakarta, Pelabuhan Tanjung Emas di Jawa Tengah, Pelabuhan Tanjung Perak di Jawa Timur, Pelabuhan Kuala Kapuas di Kalimantan Tengah, Pelabuhan Kota Baru di Sulawesi Barat. Kemudian bisa kalian saksikan peta jalur penerbangan antar pulau di Indonesia. Sebagai sarana pendukung dibuatlah bandar udara atau biasa kita kenal dengan bandara. Bandara-bandara di Indonesia bisa kalian simak berikut ini. Ada Bandara Sultan Iskandar Muda dari Nangro Aceh Darussalam, Bandara Halim Perdana Kusuma di DKI Jakarta, Bandara Ahmad Yani di Jawa Tengah, Bandara I Gusti Ngurah Rai di Bali, ada Bandara Samratulangi, Bandara Patimura di Maluku, kemudian ada Bandara Sentani di Papua. Kemajuan dan perkembangan bidang transportasi antar pulau akan makin memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, akan meningkatkan mobilitas antar pulau sehingga akan memungkinkan terjadinya persebaran
dan pertukaran sistem nilai dan budaya antar pulau. Jika sudah terjadi hal yang demikian, maka setiap pulau termasuk masyarakatnya akan lebih merasa menjadi satu kesatuan dan menjadi bagian penting yang tak terpisahkan dari NKRI. Nah, sekarang coba amati kedua gambar berikut. Dari kedua gambar ini, ternyata ada perilaku yang membuat persatuan dan kesatuan kita menjadi kokoh atau sebaliknya. Kira-kira dari kedua gambar tersebut, mana perilaku yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila dan yang sesuai dengan nilai Pancasila? Betul, gambar 1 merupakan gambar orang-orang sedang bergotong royong. Gotong royong tersebut sesuai dengan sila ketiga dan kelima. Sedangkan gambar yang kedua terlihat ada anak berkelahi. Nah, perbuatan tersebut atau perilaku tersebut tidak sesuai dengan sila ketiga. Demikian video pembelajaran ini. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap asik belajar dari rumah. Selalu jaga kesehatan dan kebersihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah anak-anak, demikianlah video pembelajaran kali ini. Silakan kalian kerjakan tugas IPS dan tugas PKN berikut ini. Oh ya, untuk tugas IPS nomor 4 itu maksudnya adalah seni musik keroncong. Diadopsi dari budaya bangsa ... Selamat mengerjakan. Nah, untuk penerapan nilai keadilan dalam berbagai kehidupan, maka lengkapilah tabel berikut ini. Berilah contoh tindakan penerapan keadilan di lingkungan berikut ini. Baiklah anak-anak, saya rasa cukup sekian untuk pembelajaran tema 1 subtema 3 pembelajaran 4. Sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran matematika. Nah, silahkan kalian perhatikan baik-baik tentang pembelajaran matematika desimal, penjumlahan, dan pengurangan berikut ini. Silakan dilihat ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami Excellent Plus. Kali ini kami akan mencoba memberikan materi tentang cara mudah penjumlahan dan juga pengurangan pecahan desimal atau bilangan berkoma. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami tentunya. Oke, langsung saja kita bahas materinya. Untuk contoh soal yang pertama, kita ambil untuk yang penjumlahan terlebih dahulu. Misalnya, akan kita cari hasil penjumlahan dari 3,245. Oke, akan kita jumlahkan dengan 24,27. Oke. Nah, kita akan mencoba menjawabnya dengan penjumlahan bersusun. Oke, perhatikan caranya. 3,245. Nah, khusus untuk penjumlahan dan pengurangan, perhatikan posisi letak komanya. Oke. Posisi ataupun letak dari koma itu harus sejajar dengan kawannya di atas nih. Berarti yang di bawahnya ini otomatis ini itu 24, koma. Oke, perhatikan komanya dia harus sejajar. Ini 27. Nah, baru bisa kita operasikan. Nah, operasinya seperti penjumlahan bersusun biasa. Berarti 5 turun. Lalu kalau 4 ditambah 7 berapa? 11. Maka tulis 1. Sini sisip 1. 1 tambah 2 tambah 2. Jadinya 5.
lalu baru dikasih koma. Ingat, posisi komanya itu harus sejajar. Oke, lalu 3 ditambah 4, 7, 2, turun. Maka jawaban itu adalah 27,515. Oke, biar lebih paham lagi, kita ambil contoh selanjutnya lagi. Misalnya akan kita cari apa lagi nih? Misalnya sembarang angka kita ambil 25,3, oke? Akan kita jumlahkan dengan 31,52. Oke. Sama dengan angka tadi, akan kita jawab secara bersusun. 25,3. Ingat, perhatikan letak ataupun posisi komanya. Dia harus sejajar. Berarti jadinya sini 31,52. Baru kita jumlahkan. Sini berapa? Itu 2. 3 tambah 5, 8. Baru dikasih koma. Terus 5 ditambah 1, 6. 2 tambah 3, 5. Maka jawaban itu adalah 56,82. Nah, bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang tentunya. Oke? Lanjut ke contoh soal yang pengurangan lagi. Contoh, kita ambil sebarang angka. Misalnya 25, perhatikan, 45 akan kita kurangkan dengan 3,12. Oke. Akan kita jawab secara bersusun. Perhatikan. 25,45. Ingat, kalau untuk penjumlahan dan pengurangan, perhatikan posisi ataupun letak komanya dia itu harus sejajar. Berarti sini jadinya 3,12. Oke, baru kita kurangkan. 5 kurang 2, 3. 4 kurang 1, 3. Baru dikasih koma. 5 kurang 3, 2. Lalu 2-nya juga diturunkan sini. Maka jawabannya itu adalah 22,33. Oke? Oke, sekali lagi biar lebih paham lagi untuk pengurangan. Misalnya kita ambil sebarang angka 9,4. Oke, akan kita kurangkan dengan 3,25. Oke, perhatikan caranya. Sama dengan cara yang tadi, akan kita jawab secara bersusun. Namun perhatikan letak ataupun posisi komanya. Dia harus sejajar. 9,4 dikurangkan dengan 3,25. Lalu dikurangkan. Ingat ya, posisi komanya dia harus sejajar. Nah, perhatikan. Bagian atas 9,4. Di bawah 5. Oke, karena bagian atasnya masih ada yang kosong. Oke, yang kosong ini tinggal kita kasih angka 0. Oke. Biar 5 ini ada kawannya. Oke. 0 dikurang 5 berapa? Itu kan jadinya 10 ya. 10 kurang 5 berapa itu? 5. Karena 4 ini udah dipakai 1 sama 0 tadi, otomatis tinggal 3. 3 kurang 2, 1. Baru dikasih koma. Terakhir, 9 kurang 3, yaitu 6. Maka hasil akhirnya adalah 6,15. Nah, itu dia caranya. Oke. Semoga videonya bermanfaat. Jikalau ada adik ataupun rekan-rekan yang punya soal yang rasanya tidak bisa dijawab ataupun masih ragu, itu boleh dikirimkan langsung ke kolom komentar kami atau boleh juga lewat akun Facebook kami atas nama Excellent Plus. Insya Allah nanti akan kami coba untuk menjawab. Oke, lebih kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, demikianlah video pembelajaran tentang desimal.
Berikut ini ada soal latihan yang harus kalian kerjakan. Semoga kalian diberi kelancaran dalam mengerjakan soal latihan penjumlahan dan pengurangan desimal berikut ini. Wassalamualaikum.